Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diniatul Mas'ula, NIM T 2019-7121 dari program studi Tadris Matematika. Di sini saya membuat RPP untuk memenuhi tugas mata kuliah Etnomatematika yang diampu oleh Ibu Dr. Indah Wayuni MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik desain RPP yang saya buat untuk SMA Negeri Balung pada materi pokok SPLTV mata pelajaran matematika wajib untuk kelas 10 semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022 dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran dikali 45 menit. Karena di sini saya mengambil jenjang SMA yang dimana 1 jam pelajarannya itu selama 45 menit. Kemudian sumber belajar yang digunakan pada RPP ini yaitu LKS yang saya buat seperti ini. Kemudian juga buku paket yang dari sekolah. Pada materi pokok SPLTV ini kompetensi dasarnya ada 3.3 yaitu menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual, dan 4.3 yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode eliminasi dan substitusi. Lalu indikator pencapaian kompetensi yaitu 3.3.1 menyusun konsep dan menentukan bentuk umum sistem persamaan linear 3 variabel, dan 4.3.1 yaitu membuat penyelesaian masalah kontekstual sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode eliminasi dan substitusi. Pada materi pokok SPLTV ini tujuan pembelajarannya yaitu melalui pendekatan saintifik. Jadi nanti pada kegiatannya menggunakan pendekatan saintifik dengan discovery learning atau berbasis penemuan dan berbasis tim, serta melalui diskusi, tanya jawab dan penugasan. Jadi siswa mendapatkan tugas untuk berdiskusi, untuk tanya jawab pada sesi presentasi dan penugasan di akhir kegiatan. Siswa diharap mampu belajar menangkap makna secara kontekstual terkait menyusun konsep dan menentukan bentuk umum SPLTV. Ini adalah indikator untuk 3.3.1. Kemudian serta membuat penyelesaian masalah kontekstual SPLTV dengan metode eliminasi dan substitusi untuk mengembangkan sikap religius, tanggung jawab, kerja keras, serta mengembangkan kemampuan berpikir kreatif, kritis, kolaboratif, dan komunikatif. Ini indikator pencapaian 4.3.1 yaitu membuat penyelesaian. Dan penilaian sikap yang akan dinilai oleh guru yaitu religius, tanggung jawab, kerja keras dari siswa. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran. Memasuki kegiatan pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran discovery learning atau penemuan berbasis tim. Dengan metode penilaiannya yaitu penugasan, diskusi, dan presentasi. Dengan medianya yaitu gambar. Nah, di sini karena saya menggunakan pendekatan etnomatematika sesuai dengan mata kuliah yang sedang diampu, maka gambar ini berisi tentang keragaman yang ada di Indonesia seperti para Pinang yang saya ambil, kemudian ada juga batik dari 3 daerah yang berbeda. Lalu alat dan bahan, karena di sini versi online RPP-nya, jadi menggunakan smartphone atau laptop, kemudian alat tulis, WhatsApp group, Google Form, dan Zoom. Dengan sumber belajar LKS dan buku paket. Lalu pendahuluan. Di pendahuluan ini, pertama guru memulai pembelajaran dengan salam dan berdoa, mengirim link Google Form untuk presentasi siswa, dan link Zoom meeting melalui WhatsApp group. Ini semua dikirim oleh guru. Kemudian yang kedua, guru memberi persepsi dengan mengingat materi prasyarat untuk materi selanjutnya. Jadi di sini guru menjelaskan, sebelum memasuki materi SPLTV, siswa harus paham tentang materi apa saja. Misalkan seperti persamaan linear, itu ada di materi SMP. Kemudian ada juga materi-materi sebelumnya di bab sebelumnya. Sebelum SPLTV itu ada persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak.
Lalu yang ketiga, guru menyampaikan materi. Jadi menyampaikan bahwa kita akan belajar SPLTV. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajarannya, yaitu tujuannya untuk menumbuhkan sikap kerjasama melalui diskusi kan. Kemudian menimbulkan sikap religius atau seperti tadi tujuan pembelajaran ini. Kemudian guru juga menjelaskan mengenai manfaat pembelajaran. Jadi manfaat pembelajaran ini disampaikan agar memotivasi siswa untuk benar-benar serius atau benar-benar memahami pembelajaran yang disampaikan, memahami materi SPLTV. Nah, 3 langkah ini dilakukan selama 10 menit melalui WhatsApp group. Kemudian kegiatan inti, yang pertama, guru mengirim link video yang harus dipahami oleh siswa. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, guru sudah harus mempunyai video yang diupload melalui YouTube, kemudian linknya dikirim di WhatsApp grup siswa. Lalu apa sih isi video itu? Nah, isi videonya ini penjelasan mengenai konsep SPLTV dan bentuk umum SPLTV, dan juga ada penyelesaian terhadap soal-soal yang tentunya berbasis etnomatematika. Jadi disajikan gambar para pinang atau masalah-masalah kontekstual yang ada di sekitar kegiatan etnomatematika, sekitar budaya. Kemudian setelah link dikirim, siswa diharuskan untuk mengamati. Setelah mengamati, mereka dapat bertanya yang akan dijawab oleh guru dan merumuskan konsep SPLTV. Nah, 2 tahap ini merupakan langkah dari menstimulus siswa. Karena tadi kan menggunakan model discovery learning. Karena model discovery learning itu langkah pertama yaitu menstimulus siswa. Jadi guru memberikan link video. Nah, ini dilakukan selama 15 menit melalui WhatsApp group. Kemudian langkah selanjutnya setelah sesi tanya jawab selesai dan siswa dipastikan dapat merumuskan konsep SPLTV, maka selanjutnya guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok yang beranggotakan 4 orang. Kemudian yang keempat, siswa berdiskusi dengan kelompoknya untuk mengidentifikasi masalah konsep SPLTV pada LKS yang dikirim guru melalui WhatsApp group. Jadi setelah membagi kelompok, guru membagikan lembar kerja siswa ini ke WhatsApp group. Karena di sini di lembar kerja ini ada beberapa permasalahan yang harus diselesaikan seperti ini. Ini itu untuk menstimulus pemahaman siswa mengenai konsep sistem persamaan linear satu variabel. Di sini sudah ada permasalahan yang harus dipecahkan mereka. Tentunya berbasis etnomatematika. Jadi di sini guru menyajikan gambar tentang para pinang yang ada di suku Asmat, Papua. Kemudian di sini juga ada soal yang harus diselesaikan. Kemudian untuk pemahaman penyelesaian sistem persamaan linear satu variabel disajikan batik dari 3 daerah. Di sini ada motif batik suku Asmat di Papua. Kemudian ini motif batik Jember yang tentunya sangat familiar bagi siswa, dan juga ada batik Malang. Kemudian di sini juga ada penjelasannya tentang batik itu, tentang gambar-gambarnya, dan ada permasalahan yang berkaitan dengan batik tersebut yang harus diselesaikan oleh siswa secara diskusi kelompok. Nah, di sini siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah sebagai bentuk langkah kedua pada model pembelajaran discovery learning, yaitu problem statement. Jadi mengidentifikasi masalah. Setelah siswa mengidentifikasi masalah, kemudian siswa dapat mencari dan mengumpulkan informasi mengenai penjelasan pemecahan masalah SPLTV dari sumber belajar seperti internet dan buku paket. Ini merupakan langkah ketiga dari discovery learning
yaitu data collection. Jadi siswa itu mengumpulkan informasi terserah dari manapun yang dapat menunjang pemahamannya untuk menemukan konsep dan pemecahan masalah kontekstual SPLTV. Kemudian langkah keempat yaitu data processing. Jadi siswa ini mengidentifikasi dan menyusun jawaban hasil diskusi pada LKS, kemudian mengumpulkan ke WhatsApp group sesuai waktu yang telah disepakati. Nah, jadi di sini data processing itu memproses data. Jadi informasi-informasi yang telah mereka dapatkan melalui internet ataupun buku paket, nah mereka itu susun sesuai dengan apa yang tertera di LKS, apa yang diminta oleh LKS tersebut. Nah, siswa memaparkan hasil tersebut pada LKS, memproses datanya. Nah, ini dilakukan selama 30 menit. Jadi, siswa diberi waktu untuk berdiskusi dengan kelompoknya selama 30 menit. Lalu, langkah dari model discovery learning yang kelima adalah verification atau melakukan pembuktian mengenai kebenaran dari hasil diskusinya. Cara untuk membuktikan kebenarannya itu yaitu melalui diskusi. Jadi, langkah ketujuh itu guru harus menunjuk kelompok secara bergantian. Di sini disesuaikan untuk waktu 20 menit itu kira-kira bisa atau tidak untuk semua kelompok secara acak. Jadi, jika hanya cukup satu kelompok, ya berarti kelompok-kelompok selanjutnya dapat presentasi di pertemuan selanjutnya. Nah, di sini guru menunjuk kelompok secara bergantian untuk mempresentasikan hasil diskusinya tentang konsep dan pemecahan masalah kontekstual SPLTV melalui Zoom. Jadi, setelah tadi melalui WhatsApp group, nah tadi kan di yang pertama ini guru mengirim link Zoom meeting. Nah, ini untuk presentasi siswa mengenai hasil diskusinya. Jadi, melalui presentasi ini siswa akan menemukan kebenaran dari hasil diskusinya, apakah benar ataukah kurang mengenai hasilnya. Kemudian, langkah terakhir dari discovery learning adalah generalisasi atau menyimpulkan. Jadi, kelompok lain kan dapat mengajukan pertanyaan atau memberikan saran dan kritik pada langkah ke-8 di kegiatan inti. Di sini kelompok lain itu bisa memberikan saran atau memberikan pertanyaan pada kelompok yang presentasi di Zoom. Kemudian setelah sesi tanya jawab dan saran atau kritik selesai, semua kelompok itu dapat menyimpulkan hasil diskusinya mengenai penyelesaian SPLTV dan dikirim ke WhatsApp group. Jadi, proses diskusi atau presentasi ini dilakukan selama 20 menit melalui Zoom. Kemudian sesi terakhir adalah penutup. Jadi, guru bersama siswa menyimpulkan secara singkat tentang konsep dan pemecahan masalah secara kontekstual terkait SPLTV. Jadi, setelah tadi kan siswa berdiskusi, menemukan konsep dan penyelesaiannya, dan juga mereka menyimpulkan dari hasil diskusi mereka sendiri. Nah, yang terakhir siswa itu bisa bersama guru menyimpulkan secara singkat apa sih konsep SPLTV itu dan pemecahannya secara kontekstual. Langkah selanjutnya, guru memberikan penghargaan atas kerja keras siswa selama diskusi. Di sini kenapa guru memberikan penghargaan? Agar mengembalikan semangat mereka untuk tetap semangat mengikuti pembelajaran berikutnya atau pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, dan mengajak siswa untuk merefleksi proses pembelajaran yang telah berlangsung. Yang ketiga, guru menyampaikan penugasan yang harus dikumpulkan dengan batasan waktu di WhatsApp group dan guru menginformasikan kegiatan pembelajaran berikutnya. Jadi di sini penugasannya itu nanti ada di akan saya jelaskan di ketika penilaian pengetahuan, dan batasan waktunya ini nanti bisa disepakati melalui WhatsApp group.
Lalu guru menginformasikan kegiatan pembelajaran berikutnya. Jadi setelah membahas konsep dan penyelesaian ini, apa sih yang akan dibahas di pertemuan kedua? Dan yang keempat adalah guru menutup Zoom dengan salam sekaligus mengakhiri pembelajaran. Selama proses itu, penilaiannya ini untuk ranah kompetensi pengetahuan. Teknik penilaian yang digunakan adalah bentuk penilaian, yaitu tes tertulis berupa uraian. Jadi yang tadi ini di kegiatan penutup, di situ kan ada guru menyampaikan penugasan. Nah, penugasan ini berupa uraian sebagai penilaian di ranah pengetahuan. Kemudian untuk keterampilan, teknik penilaiannya adalah kinerja dengan bentuk penilaian produk. Jadi produk dari hasil diskusi mereka itu akan masuk ke penilaian kompetensi keterampilan. Kemudian untuk sikap, teknik penilaiannya adalah observasi. Jadi selama proses pembelajaran berlangsung, guru mengobservasi atau mengamati siswa, dan akan bentuk penilaiannya itu ada di lembar pengamatan aktivitas peserta didik. Setelah dari ketiga ranah kompetensi ini yang dinilai, jika ada siswa yang dengan hasil evaluasinya itu tidak mencapai KKM, maka akan diberikan pembelajaran remedial. Dan untuk pengayaan, siswa yang telah mencapai nilai KKM diberikan pengayaan berupa tugas mandiri mengenai permasalahan terkait penggunaan konsep persamaan linear 3 variabel. Nah, kemudian ini RPP-nya mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama proses pembelajaran pertemuan pertama. Lalu untuk lampiran lembar pengamatan penilaian sikap spiritual. Jadi dari pembelajaran itu guru dapat menilai pada lembar pengamatan penilaian sikap spiritual ini dengan petunjuk instrumen penilaian sikap spiritual berupa lembar observasi. Jadi guru harus mengobservasi. Yang kedua, instrumen diisi oleh guru yang mengajar peserta didik yang dinilai. Jadi siapa yang mengajar siswa itu ya guru itulah yang harus mengisi, bukan guru lainnya. Indikator penilaiannya ini siswa akan mendapatkan nilai skor 1 apabila tidak pernah melakukan sesuai pertanyaan yang ada di indikator sikap 1, 2, 3, 4, 5 ini. Jika siswa tidak pernah melakukannya, maka nilainya 1. Lalu skor 2 untuk kadang-kadang, 3 untuk sering, dan 4 untuk selalu. Di sini lembar observasi pada untuk menilai sikap spiritual, indikator yang digunakan adalah berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Jadi misalkan siswa itu selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Nah, di sini kan kalau selalu itu 4. Jadi di indikator 1 ini kita tulis 4. Nama siswa misalkan Najwa. Jadi indikator 1-nya itu 4. Kemudian indikator 2, mengucapkan rasa syukur atas karunia Tuhan. Misalkan 4 juga, berarti tulis 4 karena selalu. Lalu indikator yang ketiga, memberi salam sebelum dan sesudah menyampaikan pendapat. Misalkan sering. Nah, di sini kan sering berarti 3. Jadi di sini indikator 3 mendapat skor 3. Lalu indikator yang keempat, berserah diri kepada Tuhan setelah melakukan usaha. Jadi di sini kita bisa lihat dari dari bersyukurnya siswa mengenai hasil diskusi mereka. Misalkan di sini mendapat skor selalu 4. Di sini indikatornya 4. Kemudian untuk mengungkapkan kekaguman secara lisan ataupun tulisan terhadap Tuhan saat melihat kebesarannya itu sering. Jadi ya udah di sini 3. Lalu perolehan skor ini kita jumlahkan. Indikator 1 tadi mendapat 4, indikator 2 4, indikator 3 berarti 4 tambah 4 8, ditambah 3 itu 11, ditambah 4 itu 15, ditambah 3 berarti 18. Jadi perolehan skor adalah 18 dengan skor akhir. Nah, untuk mencari skor akhir itu rumusnya jumlah perolehan skor dibagi skor maksimal dikali 4. Nah, di sini karena tadi kan perolehan skor itu
berapa tadi? 18. Kemudian kita bagi dengan skor maksimal. Jadi misalkan maksimalnya itu 4, 4, 4, 4, 4. Jadi 4-nya ada 5 berarti 20. Maka skor maksimalnya itu 20. Nah, kita kalikan dengan 4. Jadi 18 dibagi 20 dikali 4, maka skor akhirnya adalah 3,6. Nah, untuk kategori di sini kita bisa lihat untuk nilai 3,6. Berarti di sini 3,6. Berarti artinya nama siswa tersebut mendapatkan kategori sangat baik atau A pada sikap spiritual. Lalu di sini lanjut ke lembar penilaian sikap sosial, itu sama, indikatornya sama. Hanya saja indikator penilaian sikapnya yang berbeda. Satu, ini merefleksikan tentang jujur. Yang kedua, ini disiplin siswa. Ketiga, itu melaksanakan tugas individu ataupun kelompok dengan baik adalah kerjasama. Yang keempat, ini menerima kesepakatan dalam kelompok. Ini aspek kerjasama. Yang kelima, ini kesopanan. Dan keenam adalah percaya diri. Yang akan dinilai sama seperti tadi, jika jujur selalu berarti 4, itu sama. Skor akhir untuk menilainya juga rumusnya sama dengan kategori yang sama juga seperti sikap spiritual yang sebelumnya. Lalu di lampiran ketiga ada lembar pengamatan penilaian keterampilan. Nah, di sini berbeda dengan penilaian sebelumnya. Pada penilaian keterampilan ini indikatornya ada 4. Hanya saja jika siswa mendapatkan skor 1, artinya mereka salah menginterpretasikan sebagian soal atau mengabaikan kondisi soal. Kemudian salah menggunakan strategi perhitungan yang kurang tepat. Dan juga mereka ada pemeriksaan tetapi tidak tuntas. Lalu dari mana sih kita bisa menilai keterampilan ini? Nah, keterampilan ini bisa dinilai dari diskusi kelompok, yaitu berarti dari hasil diskusi yang mereka kerjakan di LKS. Karena tadi kan ini lembar kerjanya dikirim melalui WhatsApp, kemudian mereka diskusikan. Karena di sini kan sudah ada kolom anggota kelompok, jadi mereka mengisinya. Dan lalu kita bisa mengetahui siapa saja kelompok, nama anggota kelompoknya. Misalkan kelompok 1 itu atas nama absen 1, 2, dan 3. Jadi di sini nilainya akan sama indikator-indikatornya. Kemudian di sini seperti ini, bagaimana kamu menggunakan variabel untuk menyatakan banyak kapur, sirih, dan pinang. Nah, di sini kan ada permasalahannya. Nah, untuk menilainya, kita bisa lihat apakah mereka mampu memahami masalah dengan benar, apakah mereka menggunakan strategi perhitungan yang benar juga dan lengkap, ataukah mereka tidak lengkap. Nah, di sini karena sudah ada indikatornya, jadi kita bisa lihat. Ini satu untuk soal menyusun dan menentukan konsep SPLTV. Jadi indikator yang pertama ini untuk yang ini, yang A, konsep. Jadi tugas yang ini kita nilai masukkan ke sini. Lalu di LKS yang ini B, ini. Nah, ini itu kita nilainya masukkan ke dalam sini. Lalu kita hitung perolehan skornya dan skor akhirnya, sama seperti tadi rumusnya. Kemudian lembar penilaian pengetahuan. Di sini karena tadi kan sumber yang digunakan LKS. Nah, LKS ini kan digunakan untuk mendapatkan nilai keterampilan siswa. Jadi sumber yang kedua kan ada ada sumber belajar dari buku paket. Nah, dari buku paket itu siswa kita dapat sebagai guru kita dapat mengambil, kita jadikan penilaian pengetahuan. Jadi di sini saya mengambil soal uji kompetensi 2.2 halaman 65 nomor 1 dan 4 pada buku paket. Nah, kenapa kok hanya nomor 1 dan nomor 4? Karena nomor 1 sendiri itu sudah mewakili siswa untuk dapat menyusun konsep,
menemukan konsep, dan juga menyelesaikan persamaan menggunakan substitusi dan eliminasi sesuai dengan tujuan yang tadi sudah ada di atas yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini ini soalnya. Uji kompetensi 2.2 di halaman berapa tadi? Di halaman 65. Nah, ini halaman 65 uji kompetensi 2.2. Nomor 1 dan 4 kan? Nah, ini nomor 1. Jadi siswa diberi tugas yang di akhir kegiatan tadi, kan guru memberikan penugasan. Mereka disuruh mengerjakan nomor 1 ini. Nomor 1 ini telah mewakili penyusun konsep dan juga perhitungan substitusi dan eliminasi pada penyelesaiannya. Kemudian yang keempat ini juga nomor 4 sudah ada siswa bisa menyelesaikan masalah kontekstual atau menyelesaikan penyelesaian SPLTV. Jadi sudah mewakili antara nomor 1 dan nomor 4 itu. Jadi tidak perlulah untuk mengerjakan 10 soal semuanya. Di sini saya juga telah menyiapkan kunci jawabannya dengan skor yang berbeda untuk setiap langkahnya. Jadi jika siswa memberikan pemahaman mengenai bentuk perbandingan dari soal itu, mereka dapat skor 5. Kemudian jika mereka mampu mensubstitusikan, artinya mereka mendapat skor 10. Begitupun seterusnya. Ini skornya beruntun, jadi tidak sama semua. Ini ada yang 2, ada yang dapat skor 7, 6, seperti itu. Nah, jadi nanti nama siswa, kan ini penugasannya itu individu. Yang siswa disuruh mengerjakan ini di buku paket itu kan secara individu. Jika untuk lembar kerjanya itu berupa kelompok. Jadi karena ini individu, nama siswa misalkan di sini Najwa, berarti nomor soal nomor 1. Nah, dia mendapatkan nilai berapa? Di sini jika mampu semuanya ya berarti semuanya totalnya berapa, kita tulis di sini. Yang 4A berapa, 4B berapa. Kemudian kita jumlahkan ketiganya, mendapatkan skor berapa. Jika lebih besar dari 65, artinya tuntas. Jika kurang dari 65, artinya tidak tuntas. Kemudian, ini lembar kerja siswa. Seperti ini. Lembar kerja siswa. Pada lembar kerja siswa ini yang kita berikan pada sesi diskusi. Untuk mereka diskusikan bersama kelompok, guru bisa memberikan lembar kerja ini. Isinya apa saja? Di sini ada tujuan pembelajaran. Jadi siswa bisa mengetahui tujuannya apa sih belajar dan mengerjakan tugas pada lembar kerja ini. Kemudian juga ada anggota kelompoknya. Lalu ada juga di sini ada gambar etnomatematikanya. Lalu juga di sini ada penjelasan. Sebelum mempelajari materi pada bab ini, masih ingatkah kalian pada materi di SMP yaitu persamaan dan sistem persamaan linear dua variabel. Jadi materi di SMP itu ternyata berhubungan ya sama SPLTV yang akan dibahas di SMA. Jadi siswa diberitahu dulu. Kemudian selanjutnya ini mengenai permasalahan kontekstual mengenai etnomatematika para Pinang. Jadi siswa bisa memahami kebudayaan yang ada di Indonesia, sekaligus juga memahami permasalahan-permasalahan yang melibatkan matematika, yaitu contohnya SPLTV. Di sini juga ada permasalahan yang harus dipecahkan oleh siswa. Seperti menurut kamu kira-kira apa tujuan masalah ini dipecahkan? Strategi apa yang dapat kamu gunakan untuk membantu memecahkan permasalahan RIA? Ini kan tadi pembelajarannya menggunakan model pembelajaran discovery learning, di mana penemuan. Jadi siswa diminta untuk menemukan strategi yang dapat digunakan, menemukan tujuannya, menemukan hubungan-hubungan dan kaitan-kaitannya. Setelah itu diberi permasalahan yang lebih jelas untuk siswa pecahkan. Di sini siswa bisa menulis hasil diskusi mereka. Lalu selanjutnya itu kan tadi aspek untuk konsep.
Sedangkan ini aspek untuk penyelesaian sistem persamaan linear satu variabel menggunakan substitusi dan eliminasi. Siswa diberikan etnomatematikanya itu berupa batik. Jadi di sini ada gambar batik Papua sekaligus penjelasannya. Di sini ada batik Jember sekaligus penjelasannya yang tentunya familiar karena di SMA Negeri Balung itu menggunakan batik seperti ini. Kemudian ini juga ada batik Malang. Jadi kan mereka bisa tahu, oh ternyata batik yang ada di Indonesia itu beragam, motifnya beragam. Sekaligus kan juga di sini sudah ada penjelasan mengapa seperti Malang, mengapa motifnya itu bunga teratai seperti itu. Jadi mereka bisa tahu dan bisa memahami serta lebih tertarik membaca lembar kerja siswa ini. Di sini juga ada permasalahan kontekstual yang harus diselesaikan dan juga ada permasalahannya, soal-soalnya ini bisa mereka kerjakan. Dan nomor 5 ini di sini kan tentang konsep, sedangkan ini tentang penyelesaian menggunakan substitusi dan eliminasi. Jadi tentang RPP yang saya buat ini menggunakan dua sumber, yaitu lembar kerja siswa yang seperti ini yang saya buat sendiri, dan yang ini yaitu buku paket yang dari sekolah atau BSI siswa untuk kelas 10 SMA. Menggunakan ini dan lembar kerja siswa. Di sini klasifikasi RPP yang saya buat terdiri dari yang pertama ada identitas RPP, kemudian tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, lalu ada penilaian, lampiran-lampiran tentang penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, dan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.